Shalom Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita akan merenungkan suatu istilah dalam istilah Yunani kosmos yang sering digunakan oleh Rasul Yohanes, dan itu bisa berarti banyak diterjemahkan istilah dari dunia, tapi ada beberapa makna lah ya yang harus kita lihat dari konteksnya. Nah, hari ini kita mau sebagai pembukaan aja mengenai kosmos kekristenan tema kita, karena tema ini penting sekali. Tetapi kalau orang ada di dalam menjadi bagian daripada kosmos kekristenan, dia ngambil bagian dalam sistem kekristenan dalam pengertian itu, maka dia tidak bisa melihat apa sebenarnya kosmos itu ya. Dan dia tidak akan merasa ada sesuatu yang salah dengan kosmos itu. Nah, padahal Alkitab membukakan sangat jelas mengenai kosmos ini. Dan kalau saudara dan saya mendapat kasih karunia untuk melihat ini, tentu kita tidak akan berada di dalamnya. Kita tidak akan ambil bagian di dalam kosmos kekristenan. Ya. Karena nanti kita akan melihat kosmos kekristenan itu tercipta, sistem itu tercipta oleh karena ada serangan serigala ganas dalam Kisah Para Rasul 20 kepada para pemimpin gereja. Nah, tapi sekali lagi yang ingin kita tekankan saat ini bahwa kosmos kekristenan hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang tidak ambil bagian di dalam kosmos itu, ya. Kalau orang ambil bagian dalam kosmos itu, biarpun dia sekolah teologinya setinggi apapun, biarpun pelayanannya sudah senior bagaimanapun dia sebagai pendeta, dia tetap tidak bisa melihat. Perkara melihat ini kasih karunia Tuhan ya. Sebagai contoh lah ya, Samuel itu nabi yang luar biasa itu, dia juga ketika dia tidak diberikan kasih karunia, dia tidak bisa melihat perbedaan mana orang yang dipilih Tuhan, mana yang tidak. Ketika anak-anaknya Isa itu akan dipilih seorang, ya 3 orang duluan. Yang pertama yang sudah menjadi pasukan pahlawan tentara Saul itu ada Sama, Eliab atau Abinadab, itu dia berjalan terus Samuel merasa inilah orang yang dipilih Tuhan. Tuhan bilang enggak, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Tuhan. Nah, barulah Tuhan kasih tahu inilah yang kupilih, Daud itu yang masih kemerah-merahan, masih remaja, ya. Jadi bahkan Nabi Samuel sendiri pun gagal melihat ya perkara-perkara kalau Tuhan tidak bukakan. Nah, jadi melihat kosmos kekristenan ini bukan soal apakah seseorang itu sudah senior dalam melayani, sudah sangat populer, terkenal, banyak jemaatnya, sebagainya. Bukan itu persoalannya. Persoalannya nanti kita melihat bahwa apakah seseorang itu mendapat kasih karunia untuk tidak ambil bagian di dalam kosmos kekristenan itu atau tidak. Kalau saudara dan saya mendapat kasih karunia untuk tidak ambil bagian dalam kosmos kekristenan, maka saudara dan saya bisa melihat dengan jelas kosmos itu. Dari mana datangnya kosmos, bagaimana ajaran apa yang membangun kosmos kekristenan, dan apa akibatnya orang-orang yang terlibat dalam kosmos itu dan sebagainya. Kita bisa melihat dengan jelas karena apa? Alkitab memang membukakan kepada kita. Ya, nah, oke, itu satu poin ya, bahwa video ini sebenarnya hanya untuk mereka yang mendapat kasih karunia untuk melihat kosmos itu apa, sehingga kita akan diteguhkan, dikuatkan untuk tetap ya berada di luar kosmos itu, tidak ambil bagian dalam kosmos kekristenan. Oke, itu poin yang pertama. Yang poin kedua saya mau sampaikan bahwa Tuhan tetap memberkati kosmos kekristenan atau dunia kekristenan, tetap diberkati. Jangankan dunia kekristenan, dunia secara umum juga. Yohanes 3:16, Bapa di sorga itu begitu besar kasihnya akan dunia ini. Ya tentu kalau sudah mengasihi, dia pasti memberkati kan. Tidak mungkin Bapa di sorga mengasihi tapi dia mengutuk. Jadi begitu besar kasih Bapa akan dunia ini ya. Orang-orang di dalamnya itu, entah itu pelacur, pemabok, penjudi, koruptor, semuanya itu dicintai oleh Bapa di sorga. Sampai tingkat Bapa di sorga menyerahkan anaknya yang tunggal ya untuk menyelamatkan orang dunia itu. Orang yang di dalam kosmos dunia dalam arti umum.
Apalagi dunia kekristenan, kosmos kekristenan, di mana Bapa di sorga, ya, orang-orang di dalamnya itu yang terlibat dalam sistem itu adalah orang-orang yang lahir baru. Orang-orang yang bahkan sudah dibilang dipenuhi Roh Kudus, sudah melayani puluhan tahun dan sebagainya. Tidak mungkin tidak dicintai oleh Bapa, tidak mungkin tidak diberkati oleh Bapa di sorga. Mengapa saya menekankan hal ini? Karena banyak orang Kristen berpikir kalau saya diberkati itu tanda bahwa saya benar di hadapan Bapa di sorga. Ini keliru sekali, ya. Bapa di sorga itu memberkati kita bukan tanda bahwa kita benar di hadapan Dia. Tapi Bapa di sorga memberkati kita itu tanda bahwa Dia Bapa yang penuh kasih, ya. Seorang Bapa yang normal, Dia pasti memberkati anak-anaknya, entahkah anak-anaknya itu melukai Dia atau tidak, ya. Anak-anaknya itu diberkati bukan karena anak-anaknya benar di hadapannya, tapi karena anak-anak itu anak-anak Dia, dan Dia adalah Bapa yang penuh kasih, ya. Nah, tapi setiap berkat-berkat yang diberikan Bapa di surga itu ada beda-bedanya, ya. Contohnya saya berikan contoh Yakub lah. Dia punya 12 anak. Ketika dia di akhir kehidupannya, Yakub memberkati anak-anaknya dengan berkat yang diuntukkan masing-masing. Tuh, kalau saya baca Kejadian 49 bagian yang terakhir itu, ayat 28, itulah semuanya suku Israel, 12 jumlahnya, dan itulah yang dikatakan ayahnya kepada mereka ketika ia memberkati mereka, tiap-tiap orang diberkatinya dengan berkat yang diuntukkan kepada mereka masing-masing. Nah, di sini saya mau bicara satu khususnya berkat Yehuda, yaitu berkat kepemimpinan, berkat memerintah, ya. Nah, karena dalam semua anak Tuhan itu ada yang di dalam sistem kekristenan maupun yang di luar itu semua diberkati, tapi ada bedanya. Berkat bagi orang-orang yang tidak ambil bagian dalam kosmos kekristenan itu adalah berkat seperti berkat Yehuda, akan memerintah di zaman berikut. Ketika Tuhan datang menegakkan kerajaan di muka bumi ini, tidak semua orang Kristen yang lahir baru itu akan ambil bagian dalam pemerintahan kerajaan 1000 tahun kalau yang dalam kitab Wahyu. Karena berkat kita masing-masing berbeda. Semua diberkati. Yang namanya anak-anak Tuhan semua diberkati. Tapi dengan berkat yang masing-masing. Nanti kita akan semakin melihat maksudnya ini semuanya ini. Ini kan hanya pembukaan aja ya. Mengenai kosmos kekristenan. Jadi cukuplah dulu ini sebagai pembukaan. Kesimpulannya apa? Bahwa kosmos kekristenan itu hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang mendapatkan kasih karunia untuk berada di luarnya, tidak ambil bagian di dalam kosmos atau sistem kekristenan itu. Itu satu. Yang kedua, bahwa semua kita diberkati Tuhan dengan berkat yang diuntukkan bagi kita masing-masing. Nah, berkat bagi orang yang mendapatkan kasih karunia sehingga berada di luar kosmos kekristenan, nah berkatnya itu adalah memerintah di zaman berikut ketika Tuhan Yesus datang menegakkan kerajaannya di muka bumi ini. Jadi itulah dulu sebagai pembukaan tentang kosmos kekristenan itu. Haleluya. Amin.